Gempa bermagnitudo 7,5 skala Richter yang terjadi di lepas pantai utara Jepang berdampak ke wilayah prefektur Aomori. Getaran gempa mengguncang bangunan kota Hachinohe, mulai dari gedung perkantoran hingga rumah warga. Gempa turut memicu gelombang tsunami setinggi 70 meter di wilayah tersebut. BMKG Jepang juga memberikan peringatan tsunami di Aomori, Hokkaido, dan Iwate. Perdana Menteri Jepang Sanai Takaichi melaporkan 7 orang terluka, namun tak menutup kemungkinan jumlah korban bertambah. この地震に伴い北海道、青森県、岩手県の太平洋側沿岸に津波警報が発表されました。政府としましては地震発生後直ちに官邸危機管理センターに官邸対策室を設置し、被害状況の把握に当たっております。 Pasca gempa, pihak BMKG mencabut peringatan tsunami, namun mempertahankan peringatan tsunami tingkat rendah untuk beberapa wilayah di Jepang Utara. BMKG Jepang juga peringatkan adanya kemungkinan gempa susulan. Ribuan orang berkumpul di Damaskus untuk memperingati 1 tahun pengambilalihan pemirsa sementara pemerintah. Meski demikian, pemerintah kemeriahan ini tidak terjadi di seluruh Suriah. Damaskus menyaksikan perayaan berskala besar untuk memperingati 1 tahun sejak pemerintah sementara mengambil alih kekuasaan. Ribuan orang berkumpul di jalan-jalan ibu kota mengibarkan bendera Republik Suriah pertama dengan kembang api menerangi langit. Beberapa kota dan desa di Suriah mengadakan upacara resmi dan publik untuk memperingati ulang tahun pertama naiknya pemerintahan transisi ketika Ahmad al-Shara kemudian diangkat sebagai presiden transisi dengan janji untuk membentuk pemerintahan inklusif. Sementara di timur laut, pasukan Demokratik Suriah atau SDF mengeluarkan arahan yang melarang pertemuan publik atau acara sosial pada tanggal 7 dan 8 Desember di wilayah yang mereka kuasai, yang secara efektif menghalangi partisipasi dalam perayaan tersebut. Sementara itu, wilayah-wilayah yang mayoritas penduduknya Alawi mengalami pemogokan umum yang meluas menyusul seruan Sheikh Ghazal Ghazal, kepala Dewan Tertinggi Alawi di Suriah dan diaspora. Perayaan juga tidak diadakan di Provinsi Suwaida, rumah bagi komunitas Druze di negara tersebut. Organisasi hak asasi manusia dan laporan media sebelumnya telah mengindikasi bahwa warga sipil dari kelompok minoritas termasuk komunitas Druze, Alawi, dan Kristen menjadi sasaran kekerasan mematikan beberapa bulan setelah pemerintahan transisi berkuasa. Keluhan ini kemudian memicu seruan untuk memisahkan diri dari pihak berwenang di Suwaida. Sementara itu, meskipun terjadi pergeseran politik di Damaskus, pasukan Demokratik Suriah atau SDF yang didukung Amerika Serikat masih belum dimasukkan ke dalam apa yang disebut Tentara Suriah Baru pada saat publikasi. Di dalam pengungsian, anak-anak terlantar di Gaza menemukan sedikit kegembiraan lewat realitas virtual. Hal ini jadi salah satu cara trauma healing yang dilakukan relawan terhadap anak-anak di Gaza. Tim dari Techmed Gaza Foundation memadu anak-anak menggunakan perangkat permainan VR dalam rangka memulihkan trauma. Digunakan perangkat VR, anak-anak diajak melihat hewan, pohon, dan sayuran. Alih-alih melihat puing-puing, roket, dan tenda-tenda pengungsi. Lewat VR, sejumlah anak-anak pun melupakan sejenak kekerasan dan rasa sakit yang dialaminya selama perang berkecamuk di Gaza. Anak-anak menjadi salah satu kelompok yang paling terdampak pada perang Gaza. Menurut laporan kemanusiaan PBB yang diterbitkan pada 13 November, 9 dari 10 anak di Gaza menunjukkan tanda-tanda rentan terhadap agresi terkait konflik di Gaza. Pemirsa, ratusan masyarakat berkumpul untuk mengikuti tradisi bola api di Guatemala. Tradisi yang menjadi tontonan menarik ini dilakukan untuk menghormati Bunda Maria setiap tahunnya. Ratusan warga Guatemala berkumpul di alun-alun San Cristobal Verapaz untuk mengikuti tradisi simbolis bola api yang juga dikenal sebagai bola gas. Setiap tahunnya para penduduk melemparkan bola api yang terbuat dari berbagai bahan yang mudah terbakar dalam suasana yang kompetitif dan meriah.
Aksi melempar bola api ke jalan-jalan kota ini sebagai bentuk penolakan terhadap sosok setan setelah mengikuti prosesi keagamaan untuk menghormati perawan Maria dikandung tanpa noda. Tidak ada tim atau aturan formal dalam tradisi ini. Para peserta yang tidak menghindari api tetapi menghadapinya menghasilkan tontonan yang menerangi malam dan menarik penduduk lokal dan wisatawan. Praktik ini berakar dari sejarah era kolonial yang menggambarkan kembali pertempuran antara kebaikan dan kejahatan, di mana para biarawan kuil menyalakan api dan membuat bola dari kain perca yang direndam dalam resin. Seiring berjalannya waktu, tradisi ini berhenti menjadi ritual keagamaan dan menjadi tontonan populer dalam pengawasan petugas keamanan dan petugas pemadam kebakaran. Tradisi bola api ini menjadi simbol identitas dan pengabdian di Guatemala yang menunjukkan bagaimana masyarakat melestarikan adat istiadat mereka sambil menyesuaikan dengan zaman modern. Terima kasih pemirsa Anda masih setia di Ajus Pagi. Pemirsa, 3 copet beraksi di keramaian penumpang bus Transjakarta dibekuk petugas. Komplotan pelaku menyasar penumpang saat hendak pulang dari Stadion Gelora Bung Karno. Seorang pria dibekuk petugas Transjakarta karena mencopet ponsel penumpang Transjakarta jurusan Blok M Harmoni. Ia sempat berupaya melawan, namun akhirnya tak berkutik saat diserahkan ke aparat TNI. Ternyata ada 2 pelaku lainnya yang beraksi di bus yang sama. Mereka pun ditangkap petugas. Para pelaku kemudian diserahkan ke Polsek Metro Tanah Abang. Dari hasil pemeriksaan terungkap, ketiganya merupakan komplotan spesialis copet yang biasa beraksi di bus Transjakarta. Mereka menyasar barang berharga penumpang yang disimpan di saku celana maupun dalam tas. Dari Jakarta, Rani Sanjaya Anyus melaporkan. Seorang pengendara motor di Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara tewas akibat luka parah di lehernya. Diduga korban dianiaya orang tak dikenal. Dari sini mereka nih anak-anak dari Lipu nih lah. Aldin, usia 23 tahun ditemukan bersimbah darah di tepi jalan di Kecamatan Betoambari, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Korban sempat dibawa ke rumah sakit Palagi Mata untuk mendapatkan pertolongan medis. Namun nyawanya tidak dapat tertolong akibat luka parah di lehernya. Polisi yang mendapatkan laporan langsung mendatangi lokasi kejadian untuk melakukan olah tempat kejadian perkara dan menyita 1 sepeda motor yang diduga milik korban. Keluarga korban merasa kaget dengan peristiwa sadis yang dialami korban, lantaran korban yang berprofesi sebagai sopir truk pengangkut material dikenal pendiam dan tidak pernah bermasalah. Fisiknya memar di bagian kepala, muka kan. Terus ada luka sayat di pipi, terus di leher juga. Itu kondisi yang saya lihat tadi. Polisi masih melakukan penyelidikan dan keluarga korban berharap kepolisian dapat segera mengungkap peristiwa sadis yang dialami korban. Pemirsa, drama penculikan WNA Rusia masih terus berlanjut. Korban penculikan yang dikenal dengan panggilan Mister Terima Kasih membantah narasi yang menyebut kasus penculikan yang menimpa dirinya ini di Bali adalah rekayasa. Sergei Dobogatsky, influencer kemanusiaan asal Rusia, membantah kasus penculikan dan penganiayaan yang dialaminya rekayasa atau settingan. Menurutnya hal tersebut adalah fitnah yang sengaja dihembuskan di tengah kasus dugaan penipuan investasi properti yang membelitnya. Ia mengaku saat ini tidak berada di Bali untuk menjaga keamanan dirinya. Sementara Kabid Humas Polda Bali menyatakan bahwa saat ini yang bersangkutan masih berstatus saksi dalam kasus dugaan penipuan properti. Pihak penyidik masih melengkapi bukti petunjuk guna gelar perkara. Mulai mencil berita di media bahwa saya penipu, tapi itu tidak benar. Ini informasi yang palsu. Polisi tidak menemukan tanda-tanda penipuan. Jadi sementara yang bersangkutan masih status saksi. Terdeteksi tidak berada di Bali. Ya. Terus kalau laporan dari dia yang